Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan sedikit breaking news ya, berkaitan dengan berita yang lagi menghangat di dunia Islam, bukan berita capres cawapres tentunya ya, karena ini dunia levelnya, dunia Islam. Dan berita yang mungkin banyak datang di kita itu simpang siur, jadi saya mau mencoba untuk memberikan beberapa informasi. Sebenarnya dari judul juga yang kita pilih itu ada relevansinya ya, kisah Bani Israel. Ya, tapi nanti insya Allah kita mencoba untuk membuat ini sebagai kelanjutan dari breaking news yang mau saya sampaikan dulu. Jadi ini diawali saat kemarin tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Oktober saya dan jamaah melaksanakan ziarah Jordan Palestina. Tanggal 7 itu lagi di Palestina, serangan itu. Ya. Tanggal 7 pagi jamaah itu lagi di daerah Yafa namanya. Kita lagi ziarah ke tempatnya makam Nabi Yunus. Itu jaraknya selatan Tel Aviv, jaraknya dari Gaza 50 km, kurang lebih. Pas bersamaan dengan itu roket diluncurkan. Jadi jamaah karena itu melihat roket di atas. Ya, bersamaan dengan Iron Dome-nya punya penjajah Israel ini berfungsi kan. Jadi Iron Dome itu lempar roket ketemu roket. Jadi trip yang kemarin itu paket lengkap. Sekaligus merasakan sirine, merasakan tiarap, merasakan ya untuk diminta mencari bunker dan lain sebagainya. Tapi bersamaan dengan itu juga saya sampaikan karena itu tiba-tiba masuk masih dalam kondisi nggak ada masalah, nyaman gitu ya. Tapi begitu sampai di sana, tapi saya sampaikan kepada jamaah bahwa inilah dia sebuah kebahagiaan. Mungkin bingung tuh jamaah, bahagia gimana Ustaz? Kita lihat roket. Bahagia karena sahabat-sahabat kita yang ada di Palestina masih mampu melawan. Ya, teringat dengan perang 6 hari di Yogyakarta dulu. Ketika Belanda ingin kembali menumpang tentara sekutu untuk datang ke Nusantara kembali, ya, maka kala itu Jogja bergejolak. Bukan karena punya kemampuan bisa menang, enggak, tetapi menunjukkan masih punya denyut nadi. Sehingga ketika penjajah itu ingin datang kembali ke Indonesia akan berpikir, wah ini masih ada ternyata. Berarti kita tidak mudah, berarti kita. Dan itulah sinyal yang disampaikan. Nah, saya ingin cerita karena ternyata begitu saya sampai di Indonesia, kala itu 7, 8, 9 sebelum pulang banyak komunikasi dengan teman-teman yang ada di sana, baik yang berasal dari Palestina, tepi barat ataupun Gaza. Lalu setelah itu ngobrol juga dengan beberapa pengamat-pengamat yang ada di seputaran Jordania, bahkan ketemu di satu waktu dengan intelijennya. Ya. Walaupun intelijen saya tidak akan sampaikan di forum terbuka. Ya. Nanti kalau ada yang ingin forum tertutup, oke. Dan ngobrol, ya. Sehingga saya punya keinginan kala itu untuk bisa menjelaskan ini dengan baik ketika sampai di Indonesia. Nah begitu sampai di Indonesia kaget. Sebenarnya kagetnya tidak terlalu kaget. Karena apa? Karena begini Bapak Ibu. Sebelum 2010, ketika ada konflik di Palestina, maka sebahagian besar rakyat Indonesia ini membela Palestina. Membela Palestina. Tapi ada pergeseran di 2015, 2014 itu. Ketika ada konflik di Palestina, itu rakyat Indonesia yang membela penjajah Israel itu sudah sekitar 25-30%. Menjelang COVID dan setelah COVID ada beberapa kejadian yang ada di Palestina. Lalu sampai berita itu ke Indonesia dan kala itu sudah bisa dibaca melalui media sosial yang ada. Jadi dilihat di media sosial itu siapa yang bela, siapa yang mendukung, siapa yang melawan. Ya. Maka yang membela Palestina dan membela Israel coba dilihat presentasenya mengerikan juga. 48% membela Israel. Indonesia 52% membela Palestina. Saya harap yang hadir di sini nggak ada yang bela Israel. Ya, saya harap. Atau jangan-jangan sudah
Karena nggak tahu juga itu. Banyak saya jumpa dengan orang-orang awam itu termakan berita-berita yang tidak jelas, sehingga melemahkan keyakinan dia untuk membela Palestina. Ya. Kalau yang ngomong ini orang yang memang bukan beragama Islam masih oke lah. Tapi ini yang ngomong kadang-kadang punya titel ustadz. Maka sebenarnya kalau tidak tahu lebih baik tidak bicara. Nah, itu lebih aman supaya tidak menjadi racun buat yang lain. Maka saya senantiasa sepulang saya kemarin itu, mulai dari tanggal 10, itu di setiap tempat saya izin untuk breaking news dulu ini, untuk meluruskan segala hal-hal yang menyebar di tengah umat yang ternyata kadang-kadang ini beritanya salah. Ya. Boleh ya Bapak Ibu ya, kita breaking news dulu boleh ya. Di antara yang mungkin tidak diketahui dan banyak berputar di tengah umat kita ini, di tengah masyarakat ya, tentang posisi untuk membela Palestina. Ngapain sih kita jauh-jauh bela Palestina? Itu banyak sekali ya. Orang di tempat kita juga banyak yang bisa dibantu. Yang pertama Bapak dan Ibu, sebagai bangsa Indonesia dulu. Sebagai bangsa Indonesia, kita lahir sebagai orang Indonesia itu sudah berkewajiban membela Palestina. Dari mana dalilnya? Undang-Undang Dasar yang sudah mengamanahkan kepada kita bahwa penjajahan di atas muka bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Segala bentuk penjajahan harus, kalimatnya itu begitu. Ya. Gak tahu kalau undang-undangnya sudah diganti ya. Kalau dulu sih enggak, harus, bukan segala penjajahan kalau bisa dihapuskan. Enggak ada kalimat kalau bisa. Kalimatnya harus dihapus. Kalimat harus itu dalam hukum berarti konsekuensi wajib. Namanya undang-undang, kalau dia dilanggar ada implikasi hukum. Undang-undang sampai undang-undang lalu lintas contohnya. Orang melanggar lampu lalu lintas kena hukuman. Kena hukuman. Ini juga sama. Maka ketika kita terlahir sebagai bangsa Indonesia, kewajiban kita sudah itu amanah konstitusi membela Palestina, kecuali kalau undang-undangnya diganti. Selama undang-undang itu bunyinya begitu, maka itu adalah bahagian daripada amanah konstitusi. Itu satu, kalau kita bicara Indonesia. Jadi sebenarnya nggak bisa ada persentase naik dari 0% buat orang Indonesia bela penjajah, itu nggak ada. Itu satu. Yang kedua, kita sebagai Muslim, tanah Palestina itu bukan tanah yang dijajah yang ada, atau bukan penggalan tanah yang ada di Afrika. Bukan sekedar penggalan tanah yang ada di Eropa atau di Australia. Ini penggalan tanah yang ada di tempat di mana dia menjadi akidah buat kita sebagai seorang Muslim. Apa maksudnya akidah, Ustaz? Akidah itu adalah inti keyakinan, simbol. Kenapa kok bisa begitu? Satu, karena di atasnya itu ada Masjidil Aqsa. Yang Masjidil Aqsa itu adalah kiblat pertama kita sebagai seorang Muslim. Ya. Jadi Nabi SAW itu ketika menerima perintah sholat pertama kali, kiblatnya itu bukan ke Masjidil Haram, Bapak Ibu, bukan ke Ka'bah, tapi ke Masjidil Aqsa. Bahkan ketika hijrah masih kiblat ke Masjidil Aqsa, membelakangi Ka'bah sampai 16 bulan. Sampai turun perintah Allah kiblat ke Ka'bah, baru menghadapnya ke Ka'bah. Dan ini kiblat bukan hanya di masa Nabi Muhammad SAW. Berarti Nabi sebelum Nabi Muhammad semuanya kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Semua kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Ya, ini satu, kiblat pertama. Yang kedua, Masjidil Aqsa ini adalah bangunan masjid yang Allah perintahkan untuk dibangun di atas muka bumi. Dan bangunan itu hanya ada dua di atas muka bumi yang diperintahkan oleh Allah untuk dibangun atas perintah Allah langsung dan khusus, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Tempatnya Allah tentukan, yang membangun pondasinya malaikat, lalu para nabi diutus untuk meninggikan. Hanya ada dua, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Maka dua, Tsanil Masjid. Masjidil Aqsa itu dalam masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi. Yang ketiga, dia tanah suci kita sebagai seorang Muslim setelah Mekah dan Madinah.
Yang keempat, dia adalah tanah Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, tanah yang dijamin dengan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, itu adalah tanah para nabi Allah yang Allah utus, semua nabinya Allah arahkan dan Allah berikan kesempatan kakinya untuk menginjakkan atau memberikan kesempatan kaki para nabinya untuk diinjakkan di sana. Berikutnya dia tanah wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mewasiatkan kepada sahabatnya, Nabi mewasiatkan kepada keluarganya. Dari hadis yang beraneka ragam redaksi, intinya wasiat itu adalah jaga Masjidil Aqsa. Sudah cukup. Kalau mau yang lagi banyak lagi, tapi itu pun sebenarnya sudah cukup. Menjadikan apa? Palestina bukan tanah sembarangan. Ya. Untuk kita bela sebagai seorang Muslim bukan sembarangan. Jadi ini tanah yang kaitannya itu adalah pertaruhan akidah. Bagi mereka yang cuek, maka sebenarnya akidahnya juga cuek. Kalau mau kita bilang, kalau kita mau compare gitu ya, bandingkan, maka sama dengan Ka'bah. Kalau saat ini Ka'bah ada satu negara yang ingin menghancurkannya, udah siapkan bomnya untuk menghancurkan. Ada umat muslim yang tidur-tidur di rumah, santai aja, itu mah urusannya Saudi. Itu berarti perlu dipertanggungjawab, perlu dipertanyakan itu keimanannya. Ya, kenapa? Karena dia akidah. Ya, kiblat kita. Itu syubhat yang pertama. Ya, dia mengatakan nggak perlu dibantu, itu urusannya mereka, urusan dalam negeri. Enggak, bukan urusan dalam negeri. Ini urusan dalam negeri kita karena konstitusi kita mengamanahkan itu. Ya. Yang kedua, bukan hanya sekedar urusan duniawi, ini urusan ukhrawi. Urusan ukhrawi. Makanya kita sebagai manusia muslim ada dua tanah yang perlu untuk dijaga. Satu, tanah air. Dua, tanah suci. Kalau ada sesuatu yang membuat madarat, keburukan di tanah air kita, kita wajib untuk melawannya. Begitu juga dengan tanah suci. Ada dua tanah yang Allah amanahkan kepada kita untuk kita jaga. Jadi nggak beda. Ya. Akan beda kasusnya kalau misalkan penggalan tanah ini tadi yang saya sampaikan, ada di daerah Afrika, ada di daerah Eropa, ada di daerah Australia. Mungkin hanya amanat konstitusi saja yang harus kita tegakkan untuk bisa menghapuskan segala macam bentuk penjajahan di atas muka bumi. Tapi ini tidak. Ini Palestina. Ya. Syubhat yang kedua. Syubhat itu isu negatif ya, yang tak berdasar. Yang kedua, banyak orang yang mengatakan, itu kan salahnya orang-orang Gaza. Orang kita juga nggak tahu ada berita apa, tiba-tiba kok dia duluan yang menyerang. Ya maka wajar kalau nanti Israel balas menyerang. Nah, gitu. Ya, kan nggak ada kita dengar berita apa-apa. Gaza juga nggak pernah diserang oleh Israel, tiba-tiba kok malah Gaza menyerang Israel. Maka wajar kalau Israel menyerang balik. Dan itu yang ada rame di media milik mereka begitu. Ya alhamdulillah media mainstream kita masih berpihaklah pada Palestina. Tapi kalau yang di sana begitu, yang di framing modelnya begitu yang di sana. Saya ingin sampaikan kalau kita itu bicara tentang konflik di Palestina, itu bukan bicara sehari dua hari sebelum tanggal 7 Bapak Ibu. Bukan bicara setahun 2 tahun, bukan bicara 10-20 tahun. Enggak, kita bicara 75 tahun. Penjajahan Israel terhadap tanah Palestina. Jadi ini harus ditarik ke belakang. Kita ngelihatnya dari sisi sejarah dulu. Dulu Yahudi ini datang cuman koloni-koloni, keluarga-keluarga. Mulai dari ketika mandat Britania itu ada, tahun 1913, 1920 itu, mereka seolah punya pintu masuk setelah runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani. Mereka seolah dapat angin segar untuk bisa datang ke Palestina. Datang ini melalui sekutunya, difasilitasi untuk bisa apa? Datang ke Palestina menjadi pengungsi. Datang jadi pengungsi, melas gitu kayaknya hidupnya susah. Orang Palestina itu wataknya, orangnya tidak bisa melihat orang susah. Baik orangnya itu. Pokoknya kalau ada dibantu. Dan tidak paham ini kecuali orang yang sudah bermuamalah dekat dengan orang Palestina. Ya. Alangkah banyaknya saya naik taksi nggak bayar. Cuman karena apa? Dia tahu kalau saya mahasiswa. Padahal saya punya duit.
Cuman udahnya kamu jangan kamu. Udah untuk makan aja kamu. Udah untuk ini aja. Padahal dia juga hidupnya nggak terlalu yang nggak baik-baik banget lah. Tapi itu modelnya mereka. Melihat ada orang dari jauh, dari Indonesia belajar di sini, nggak ada keluarga. Apalagi kalau saya cerita dia tanya, kamu makan di sini susah nggak? Susah. Oh, gitu. Wah dia langsung. Padahal susah maksud saya itu susah karena nggak ada sambal terasi gitu maksud saya. Ya, susah karena nggak ada ikan asin gitu kan. Tapi dia langsung oh ya sudah. Saya mau jelaskan lah panjang nanti repot lagi kan ya udahlah. Yang penting saya nggak bohong. Kalau ditanya kamu makan susah nggak ya saya jawab susah. Tapi ternyata persepsinya mungkin lain. Oh itu kadang-kadang malah kita disangonin juga untuk dia ya. Orangnya baik. Nah ini ternyata dibaca oleh musuh juga. Akhirnya koloni ini datang pertama sebagai pengungsi diterima kala itu. Tapi lama-lama bergerak dari tahun itu sampai dengan tahun 48 ya. Di masa ini, masa perang dunia pertama, perang dunia kedua ini, orang-orang Yahudi ini dipersenjatai oleh sekutunya. Alasannya sebagai pertahanan. Karena kala itu adalah masa perang. Di situ di daerah itu adalah daerah yang memang bukan menjadi negara yang pro dengan sekutunya. Sehingga dipersenjatai. Ternyata ketika dipersenjatai itu, dia gunakan alasan keamanan untuk membunuhi saudara-saudara kita di Palestina. Dan ini bukan cerita bohong. Banyak arsip yang bisa diambil dan dilihat. Bagaimana satu kampung dibunuh. Lalu tempat itu dikuasai. Lalu satu tempat lagi dikuasai. Sehingga sampai di tahun 1948 setelah selesai Perang Dunia Kedua dan sekutu menang. Dengan pongahnya dia mendirikan negara penjajah Israel di atas tanah Palestina. 1948 nih peristiwa Nakbah ini. Dia dirikan negara, udah 30% kawasan Palestina dia kuasai. Padahal datang pertamanya hanya titik 1, titik 2, titik 3. Kalau bukan karena kezaliman, dari mana? Mau beli tanah Palestina? Nggak mungkin. Bukan karena dibeli. Nanti saya akan ceritakan di akhir. Bukan karena dibeli, karena orang Palestina tidak akan pernah menjual tanahnya dengan penjajah. Jadi teringat dengan kita, kisah kita gitu ya, bangsa Indonesia. Ketika Belanda datang, niat awalnya katanya mau apa dia? Mau berdagang. Awalnya berdagang, ternyata ada niat buruk busuk di belakang itu kan. Ketika didirikan kamar dagang VOC-nya dia, justru itu digunakan untuk menjajah. Sebenarnya frekuensi kita bangsa Indonesia dengan frekuensi bangsa Palestina itu harusnya mudah untuk matching, cocok gitu. Cuman kadang-kadang nggak tahu nih segala macam virus racun yang masuk dari berita-berita yang tidak benar itu membuat kita jadi nggak. Jadi kalau umpama didekatkan mudah, modelnya begitu itu. Datang seolah dia ingin sebuah kebaikan tapi ternyata ujungnya menjajah. 48 dan tidak berhenti di situ. Bukan hanya 30% dari daerah Palestina yang sudah mereka kuasai ternyata cukup, tidak. Mereka merembet. Sampai tahun 67 itu Masjidil Aqsa juga dijajah oleh dia. Makanya ada perang lagi di sana. Untuk mempertahankan apa? Bukan sekedar mempertahankan Palestina, mempertahankan Masjidil Aqsa karena ini sudah menjadi jantung. Dan itu mereka kuasai. Kalau mau tanya gimana cara mereka menguasai? Hari-hari itu berita, kalau zaman dulu mungkin sebelum 67 atau mungkin sebelum 2000 susah didapatkan ya. Tapi ini cerminan, sama lah. Cara mereka untuk merampas tanah yang ada di Palestina. Gimana caranya? Satu rumah digusur. Ya. Satu rumah dihancurkan, satu rumah dibikin masalah, satu dikit. Makanya dia geser pagarnya, label. Satu di antara ribuan contoh lah. Yang mencuat ke media satu aja, yang lain nggak mencuat. Yang rame dulu ada namanya mungkin yang sampai juga di kita kalau Bapak Ibu ingat, ada kasus namanya Sheikh Jarrah. Ya. Ini satu daerah, Sheikh Jarrah itu namanya nama daerah gitu. Bahasa kita satu kelurahan. Ini kelurahan sudah ratusan tahun ditempati oleh orang-orang Palestina. Karena memang asalnya kan memang penduduk Palestina. Ditempati oleh Palestina, di sebelahnya itu dibangun bangunan pemukiman Yahudi. Lalu ketika pemukiman Yahudi ini sudah penuh, pemukiman Yahudi ini merasa keamanannya terganggu dengan orang-orang Palestina yang ada di situ. Lalu dia lapor sama penjajah. Dia bilang, "Pak, kami di sini terganggu keamanan, Pak. Kami hidup di sini nggak nyaman, Pak." Di antara laporannya, kami dengar suara azan itu, Pak, ganggu kami, Pak. Pak, kami begini, Pak. Kami kalau lagi jalan merasa tertekan, Pak.
Yang tertekan itu siapa ya? Penjajah apa? Ini penjajahnya berkamuflase Jadi dia ngomong begitu. Ya. Nah, lapornya sama tentara penjajah. Ya kalau ada dulu, zaman dulu, ada kampung pribumi, lalu di sebelahnya kampung Belanda, lalu kampung Belanda lapor sama Belanda, dia bilang, "Menir, kami hidup di sini ini terganggu ini dengan orang-orang pribumi itu. Kami tertekan, kami." Kira-kira yang diterima laporannya yang pribumi apa yang Belanda? Ya Belanda lah, penjajah pasti. Nggak mungkin jeruk makan jeruk. Ya. Ini sama kasusnya, yang punya Israel ini dari pemukiman Yahudi ini akhirnya direspon. Apa yang direspon? Satu kelurahan digusur untuk alasan keamanan. Untuk alasan keamanan, bahasanya bagus. Keamanan dua belah pihak supaya tidak terjadi bentrok dan tidak terjadi pertumpahan darah, maka tempat ini kami gusur. Itu aja udah nggak adil. Untuk keamanan kalau gitu gusur aja pemukiman Yahudi itu yang sudah yang baru datang gitu kan. Ini yang sudah lama eksis, kenapa malah digusur? Tapi karena udah nggak punya kekuatan apa-apa, disuruh pindah, tetap melawanlah kita. Tapi karena datang peluru, datang gas air mata, datang, akhirnya mau tidak mau pergi. Ya udah nggak apa-apa, udah biarin. Nah, modelnya begini nih dirampoknya. Dan ini menjadi zona hijau, zona tidak didiami oleh siapapun sebagai batas demarkasi gitu ya, antara sini dan sini. Nggak berjalan lama, baru sekitar beberapa waktu tiba-tiba yang Yahudi ada di sini pindah ke situ. Yang tadinya harusnya jadi zona hijau ditempati oleh pemukiman Yahudi. Datang satu, datang dua, datang tiga. Kan yang ada di sini Palestina jadi marah kan? Lah, katanya situ tadi mau dijadikan zona hijau, zona kosong, nggak ada ditempati siapapun. Kenapa ditempati? Akhirnya timbul perlawanan lagi. Ya, tapi apa daya nggak bisa melawan lagi udah. Ditambahlah alasan macam-macam. Udah ini udah kami beli, ini udah apa segala macam. Ya udah akhirnya udah. Modelnya begitu Pak. Jadi dari 30% menguasai tanah, lalu menjajah lagi menjadi 70% dan sekarang ini hanya tersisa 8% Pak dari tanah Palestina. 8%. Itu mah tinggal tunggu waktu aja untuk diambil, termasuk diantaranya Gaza. Makanya sekarang ada isu kan, Gaza diminta seluruh penduduknya mengungsi ke Sinai. Mau diambil semuanya. Dan itu ternyata belum cukup. Kenapa? Karena dia mengagendakan negara Israel mereka itu besarnya dari sungai Nil sampai sungai Efrat. Makanya sekarang kondisi kawasan memanas. Sebab orang-orang tahu niat buruknya Israel ini. Kalau negara-negara di seputaran tidak waspada, maka akan menjadi korban berikutnya. Apalagi sengaja di dalam roadmap mereka itu udah mereka lemahkan. Irak sekarang sudah tidak punya kekuatan. Syria juga sama. Libanon bahkan presidennya tidak punya power sama sekali. Mesir dalam kondisi krisis. Seolah mereka merasa ini tepat waktunya, maka dibikinlah yang kemarin. Itu satu. Ya. Jadi jangan dikira kita itu bicaranya cuman, kan Gaza diem-diem aja, nggak diserang tiba-tiba kok nyerang. Karena kita nggak tahu update beritanya. Ini update beritanya begitu, hari-hari ada satu kampung, hari-hari ada satu keluarga digusur. Ya, betapa banyak anak tiba-tiba siang hari kehilangan bapaknya, nggak tahu kemana. Kenapa? Karena langsung diciduk oleh Israel. Ya, dan ini bukan omong kosong. Banyak saya jumpa dengan yang model seperti itu. Ada tunangan yang baru pulang hilang sudah. Dan lain sebagainya. Siapa yang enggak mendidih darahnya kalau diperlakukan seperti ini kan? Pasti melawan. Tapi jangan dipotong-potong berita itu. Contoh saya ingat, jadi ketika dulu ada jenderal Inggris di Surabaya dibunuh oleh pahlawan kita di Surabaya. Siapa nama jenderalnya itu? Ada yang tahu nggak? Yang guru sejarah. Siapa yang akhirnya nanti akan mengeluarkan perlawanan dari rakyat Surabaya dipimpin oleh Bung Tomo yang terkenal dengan teriakan takbirnya? Jenderal Malabi, jenderal Inggris datang ke Surabaya dibunuh. Ya. Kalau orang Inggris bikin kamera untuk direkam berita, maka yang akan disampaikan apa? Orang Surabaya itu semuanya teroris. Kenapa? Jenderal kami datang ke sana dibunuh. Oh gitu kan.
Ya kalau kata orang Surabaya, kalau jenderal kamu itu datang ke sini mau makan soto Surabaya, saya nggak akan lakukan apa-apa, nggak akan saya bunuh, nggak akan saya silakan. Tapi kamu datang menjajah, gitu kan? Maka dibunuh. Dilihat dong kronologi belakangnya dulu. Jangan langsung ketika saat itu seolah diekspos beritanya jadi seolah yang melakukan. Belakangnya ini panjang. Belakangnya ini panjang. Hari-hari dibikin seperti itu sampai dengan detik ini. Bayangkan dari 100% sekarang tinggal 8% kan berarti setiap hari ada penggusuran, setiap hari ada perampasan, perampokan, harta benda, tanah, rumah, nyawa dan lain sebagainya. Apalagi yang berpengaruh luar biasa, masalahnya ini berkisar di Aqsa. Ini yang nggak bisa ditolerir. Kalau yang tadi satu kampung digusur, mereka masih tahan. Ya. Satu rumah, apalagi nyawa hilang, oke. Tapi kalau Aqsa dinistakan, buat orang Palestina itu harga mati. Bukan satu dua yang saya jumpa rumahnya sudah diambil oleh Israel. Dia mau melakukan perlawanan tapi nggak bisa, ya sudahlah. Akhirnya apa? Ya sudahlah, mau apa lagi? Tapi kalimat yang disampaikan nggak apa-apalah. Kalau cuma rumah saya yang diambil ini nggak masalah lah. Biarin, zolim akan ada balasannya. Tapi kalau sejengkal Masjidil Aqsa mereka apa-apakan, nyawa saya taruhannya. Itu semua ada di jiwa orang Palestina. Makanya kalau kita lihat kemarin kok Gaza nggak diserang, tiba-tiba kok dia nyerang. Karena orang Gaza bukan berpikir untuk Gazanya. Tapi mereka menyerang alasannya Masjidil Aqsa-nya. Makanya gerakannya itu selalu ada nama sandinya kan. Kalau 2021 dulu namanya Saiful Quds, gerakannya itu pedang Baitul Maqdis. Kalau yang sekarang Tufan Al-Aqsa, badai Al-Aqsa. Kenapa kok dikaitkannya semuanya gerakannya itu dengan Al-Aqsa? Padahal dari Gaza, padahal dari Jenin, padahal dari Nablus. Satu saja masalahnya, Masjidil Aqsa sudah sangat dinistakan dan dalam kondisi yang betul-betul kritis. Hanya memang kita mungkin karena tidak update dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Nah orang-orang yang di sana, ini kalau saya ceritakan Bapak Ibu, luar biasa mengerikan. Dalam tulisan saya ada 73 itu, bagaimana bentuk penistaannya penjajah Israel kepada Masjidil Aqsa. Cuman kalau saya ceritakan semua nggak cukup waktunya sekarang. Jadi mungkin saya ceritakan 3 saja. Ya, dari 73, 3 saja. Karena kalau saya ceritakan semua, saya takut khawatir semuanya beli tiket mau berangkat ke Palestina nanti. Alasannya itu Aqsa. Karena kalau bukan alasan Aqsa nggak ada itu rame-rame. Orang Gaza itu udah enak Pak. Orang Gaza itu udah nyaman aja. Kalau dia mau mengikut apa yang ada pada dirinya saja, dia egois dengan apa yang dia miliki, maka dia udah nyaman. Kenapa? Pasokan listrik ada, pasokan air ada, bantuan PBB ada, bahkan beberapa negara itu. Jadi istilahnya itu mereka itu nggak kerja juga ada lah yang akan mereka dapatkan. Tapi mereka itu bukan jiwa pecundang Pak. Apa yang mau saya pertanggungjawabkan di hadapan anak cucu nanti kalau ternyata saya hidup nyaman tapi mereka ternyata diusir oleh penjajah. Ya, karena ada syubhat begitu juga Pak. Ada yang bilang coba kalau kita nggak nyerang duluan kan rakyat Gaza juga nggak jatuh korban itu, nggak ada banyak jatuh korban, udah hidupnya enak nyaman. Itu nggak keluar kecuali dari lisan pecundang Pak. Kenapa? Karena pengorbanan dalam perjuangan itu adalah kemuliaan bagi seorang pahlawan. Dan kenyamanan hidup yang diberi dari penjajahan itu adalah kehinaan. Itu pahlawan. Makanya ada taman makam pahlawan kan kita ini. Siapa yang dimakamkan di taman makam pahlawan itu? Mereka yang gugur syahid melawan penjajah. Bukan mereka yang duduk bareng ngopi main catur dengan menir Belanda. Kalau mati nggak akan dikubur di taman makam pahlawan orang model begitu. Hanya sekedar menikmati kenyamanan duduk bareng dengan Belanda. Mereka yang berjuang menjadi korban, mereka yang dimakamkan di taman makam pahlawan. Makanya dulu ada sejarah Muhammad Toha. Siapa Muhammad Toha Pak? Pejuang dari mana? Bandung. Melawan penjajah kala itu dan ketika ada perlawanan balik dari penjajah, sadar karena kekuatan tidak mampu mungkin kalah. Tapi tidak rela kalau apa yang dimiliki itu dimiliki oleh penjajah, maka diinstruksikan Bandung dibakar. Maka ada istilah Bandung, lautan api. Harta hilang, rumah hangus,
Mungkin ada nyawa juga di sana, tapi orang-orang yang ada di sana bangga dengan itu. Bahkan kita sebagai anak cucunya bangga dengan itu. Malu kita kalau punya kakek buyut yang ternyata hanya sekedar hidup nyaman bersanding dengan penjajah Belanda. Malu. Tapi kita akan bangga luar biasa ketika punya kakek buyut yang mungkin tertembak oleh Belanda, yang mungkin gugur syahid mempertahankan hak-hak kemerdekaan. Itu. Nah, yang itu ada di orang-orang Palestina. Nggak mikir mereka banyak jatuh korban apa segala macam. Tapi saya lihat kok mereka nangis. Nangis itu biasa lah. Nangis itu kan namanya. Jangankan nangis, kejepit itu aja nangis. Kejepit pintu nangis. Ada jamaah itu lagi pengajian bab sabar. Pengajiannya bab sabar. Ketika lagi pengajian bab sabar, kotak infak lewat. Begitu kotak infak lewat, agak diangkat, tiba-tiba copot ini, kena tangannya. Langsung biru, nangis. Padahal pengajiannya bab sabar. Nggak bisa saya ngomong, kan pengajian bab sabar, jangan nangis. Nggak bisa, nangis itu adalah reaksi fitrah kalau orang mungkin sedang apa. Tapi bukan berarti dia nggak ridho, belum tentu. Reaksi fitrah saja. Jadi kalau dilihat sana apa segala macam, kalau tertawa malah justru perlu diperiksakan kesehatan jiwanya lah. Kejedot pintu ketawa, hahaha, waduh bahaya. Ya, gitu loh. Tetapi kalau dilihat, dibuka hatinya, hati-hati. Makanya dulu pejuang kita itu hanya 2 kata. Teriakan mereka itu apa? Merdeka atau mati. Itu kebanggaan itu. Sama orang Palestina juga begitu. Merdeka atau mati. Nggak ada hidup nyaman, enak, nggak diserang, nggak ada lah. Maka sesuatu yang mungkin jangan pernah kita kadang lupa bahwa di darah kita itu mengalir gitu ya, mengalir gen-gen pejuang harusnya. Jadi nggak susah untuk menggabungkan itu, cuman karena racun-racun yang datang. Nah, balik lagi tadi, kalau mereka hanya sekedar ingin enak hidupnya, mereka sudah selesai sebenarnya. Betapa tanah mereka kalau misalkan dibeli banyak akan dapat uang, tapi itu nggak mereka kerjakan. Kenapa? Tujuan utama mereka itu di sana luar biasa, menjaga Masjidil Aqsa, itu saja. Kalau tadi ada yang tanya, emang bentuk penistaannya apa Ustadz sehingga terjadi perlawanan di sana sini? Memang bentuk penistaan itu kalau hanya sekedar datang 1-2 hari, kasat mata ini tidak terlihat. Tapi kalau kita meneliti lebih dalam, luar biasa mengerikan. Ini yang membuat rakyat Palestina dari ujung utara, Jenin, Nablus, tengah, Ramallah, Bethlehem, selatan, Hebron, Gaza, pada marah. Bukan sekedar karena tempat dia diambil, tidak. Tapi Masjidil Aqsa dinistakan. Dan wajib juga bagi kita sebenarnya bergerak untuk itu. Kalau ditanya apa penistaannya? 1, Masjidil Aqsa itu Bapak dan Ibu, sudah ada provokasi yang luar biasa dari Zionis Yahudi untuk dirobohkan. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke arah tembok ratapan, lalu di arah tembok ratapan itu di atasnya ada sinagog, ada tempat lihat teropong gitu ya, dan teropong itu diarahkan ke Masjidil Aqsa. Tapi itu sudah dimodifikasi. Ya, di teropong itu ada gambar tanah, lalu ada bangunan kotak. Lalu di situ ada suara yang mengatakan bahwa apa yang kalian lihat di hadapan kalian ini sebentar lagi akan kita robohkan dan akan kita bangun bangunan ini. Bahkan bukannya sekedar itu, kalau kita lagi jalan, itu mereka bikin poster besar-besar segini, bahkan lebih, seini, poster besar. Gambar, lalu di atasnya ada gambar bangunan. Yang mereka namakan ini adalah Kuil Sulaiman, Solomon Temple. Yang akan segera kita bangun di atas tanah itu. Yang sebentar lagi bangunan di atasnya akan kita robohkan. Bersiap untuk menyambutnya. Gitu. Ini kalau kita ini ngomong begini nggak nyampe di akal kita, saya kasih logika yang gampang Pak. Kalau masjid kita ini, Masjid Al-Azhar ini, ya, tiba-tiba di depan sana ada poster besar. Lalu di poster itu ditulis, sebentar lagi Masjid Al-Azhar itu akan kita robohkan. Dan akan kita bangun di atasnya tempat ibadah kita. Kira-kira gimana Pak? Kita diem aja? Atau kita pulang?
Nggak diem, nggak pulang. Saya yakin pengurus akan berusaha bagaimana caranya menjadi pagar badan itu supaya apa? Nggak dirobohkan. Tuh bayangkanlah masjid di tempat komplek bapak dan ibu itu yang ada di rumah itu. Tiba-tiba ada orang datang dengan sebentar lagi akan kami robohkan, sebentar lagi akan kami bangun tempat ibadah kami. Bisa tumpah darah itu di situ. Ya. Di Indonesia ini Pak, ada anjing masuk ke masjid aja viral Pak. Dulu pernah kan ada kabar anjing masuk ke masjid ya kan, di Sentul. Padahal namanya anjing kan dia nggak bisa bedain mana masjid mana bukan kan. Walaupun sudah ada tulisan, ada gambar anjing dicoret, cuman anjing ngelihat itu juga nggak paham gitu loh. Kan dia nggak. Apalagi kalau tulisan anjing dilarang masuk juga nggak paham. Ya, yang salah siapa? Yang salah yang bawa gitu kan. Yang salah yang bawa. Kalau anjingnya memang nggak tahu, atau mungkin tempat masjidnya yang terbuka apa segala macam. Tapi itu pun viral gitu. Viralnya semuanya membela. Ya, itu baru masjid yang ada di tempat kita. Nah ini masjid yang ada di Masjidil Aqsa. Masjid dulu pernah ada kisah cerita di Indonesia di Papua, masjid dibakar, rame kita. Ya. Ini bukan cuma mau dibakar, dirobohkan. Bukan cuma mau dirobohkan, dibangun di atasnya tempat ibadah mereka. Gimana nggak mendidih orang sana Pak, membaca itu. Makanya hari-hari mereka melawan. Ini yang kadang nggak banyak diketahui oleh kita. Belum lagi kisah-kisah yang lain, dan itu sangat mudah untuk dibuktikan. Mereka ngerok bagian bawah Masjidil Aqsa. Tujuannya arkeolog katanya ingin mencari puing-puing dari kuil Sulaiman itu. Tapi padahal busuk niat di belakangnya. Kalau andai nanti terjadi gempa bumi itu akan ambrol semua yang ada di atasnya. Tapi alhamdulillah Allah kasih penjagaan. Ketika ada sesuatu malah yang ambrol tempat mereka gitu kan. Akhirnya ya di stop lah sementara. Tapi itu udah nyata gitu. Ya. Nih, ini satu. Yang kedua, sebenarnya ini saja itu sudah penistaan itu, penistaan yang luar biasa. Kalau andai masjid itu ada di Indonesia, nggak usah Masjidil Aqsa, masjid apapun ada di Indonesia, orang Muslim satu Indonesia pasti akan bela itu. Itu baru satu, masih ada 72. Yang kedua, Masjidil Aqsa itu sudah mulai dari awal 2014-2015 lah. Mereka karena belum bisa membagi Masjidil Aqsa itu secara tempat, mereka bagi Masjidil Aqsa itu secara waktu. Gimana dibagi secara waktu? Di saat orang Islam tidak menggunakan itu sebagai tempat sholat fardu, maka dia gunakan sebagai tempat di mana mereka melaksanakan ritual mereka. Dari jam 8 sampai jam 11. Kan itu nggak ada sholat fardu kan kita ya. Mereka masuk melakukan ritual mereka. Kita udah melarang mati-matian. Rakyat Palestina udah mencoba, tapi apa? Lawannya kan senjata tajam, nggak mungkin lah bisa. Sehingga apa ya? Udahlah mau gimana lagi? Dan ini bukan omong kosong. Saya pribadi yang sudah melihat itu. Bahkan sempat kala itu saya videokan. Cuman karena itu waktu itu saya masih videokan dari jauh. Terus teman-teman yang Palestina itu, apa ini tuh Ustaz? Saya videoin biar buat bukti. Dari dekat Ustaz, mosok videoin dari jauh. Nggak apa-apa. Lawan aja. Oh betul. Malah ada masalah lagi. Tapi intinya keberanian orang sana itu kan, gak usah takut Ustaz, ngomong aja Ustaz. Oh saya ngomong. Mereka tuh berani ngelawan, kenapa? Dikawal oleh polisi. Ritual mereka itu di situ. Kalau sekarang ada masjid Pak, jam 8 sampai jam 11 digunakan agama lain untuk melakukan ibadah mereka, itu toleransi apa penistaan? Gak ada toleransi. Makanya di Indonesia nggak ada satu tempat digunakan untuk ibadah macam-macam agama, nggak ada. Bahkan di mall sekalipun ya udah musola ya musola. Nanti kalau mau ada tempat lain. Itulah dia toleransi. Nggak apa-apa bergandeng masjid, gereja, pura, wihara nggak apa-apa. Tapi kalau satu tempat, apalagi ini sudah didirikan oleh satu agama, tiba-tiba ada agama lain maksa ke sana untuk melakukan aktivitas ibadah, salah itu. Penistaan. Dan itu terjadi di Masjidil Aqsa sampai dengan detik ini. Kalau mau dicek, ya. Ada siaran langsung dari Aqsa itu. Hari-hari mereka lewat di situ. Makanya kemarin pernah terjadi kerusuhan besar kan. 2 tahun yang lalu, 2001 ya. Bulan Mei. Menjelang Ramadan. Awalnya modelnya seperti ini. Mereka datang. Bahkan ritualnya itu kadang-kadang ritual sihir. Bapak Ibu tahu sihir? Sihir itu kan kalau buat kita dosa besar ya. Kalau buat orang Yahudi, ada Yahudi di sini? Enggak ada Yahudi.
Maksudnya kalau ada Yahudi saya mau konfirmasi. Buat orang Yahudi ini cabang iman. Kalau bisa sihir, makanya robi mereka tuh jago sihir. Karena mereka mengatakan ya, dulu Nabi Musa alaihi salam itu bisa sihir. Buktinya mampu untuk melawan dengan tongkatnya disihir jadi ular. Dengan tongkatnya Nabi Musa membelah lautan. Dengan tongkatnya mampu ketika Bani Israel kehausan dipukul keluar mata air. Katanya sihir. Nabi Daud dengan tangannya besi bisa jadi sesuatu, katanya sihir. Nabi Yusha bin Nun bisa nyetop matahari saat peperangan, katanya sihir. Nabi Sulaiman lebih-lebih, makanya di dalam Al-Quran kan diceritakan ada cerita kisah Harut dan Marut. Itu Harut dan Marut itu diutus untuk kaum Yahudi yang ada di Babylon kala itu. Ketika dia diintimidasi oleh tentara Romawi, diambil oleh Nebukadnezar, koloni Yahudi ini ditaruhkan di satu bukit. Bukit itu namanya Tel Aviv. Yang sekarang akhirnya nama bukit itu seolah menjadi romantisme mereka lagi dan akhirnya menjadi ibu kota mereka. Itu mereka bikin onar Babylon dengan sihir mereka. Sihir, karena mereka mengatakan bahwa ini sihir ini adalah, dan itu termaktub dalam Al-Quran dan keyakinan masih ada. Bayangkan Masjidil Aqsa digunakan ritual sihir. Orang digunakan, ada satu masjid digunakan ritual ibadah tertentu aja kita marah, ini digunakan ritual sihir. Bawa ayam mereka potong darahnya mereka. Nah itu terjadi di 2 tahun yang lalu. Dan itu mendekati sholat duhur. Gimana kira-kira? Mau zuhur masih aktif, kan masuk mau sholat, bentroklah di sana. Kamu harus keluar, yang ini gak mau keluar. Ketika terjadi bentrok, polisi penjadah datang, yang disuruh pulang yang punya masjid, Pak. Yang mau sholat, alasannya kamu yang mengganggu. Orang lagi enak-enak ibadah diganggu. Loh, udah kebolak-balik udah semuanya sekarang. Otomatis yang pulang apa, Pak? Yang pulang puas nggak rasanya? Kalau masjid kita digituin, Pak. Tiba-tiba ada orang segala macam, kita disuruh pulang akhirnya. Kita kira-kira pulang ke rumah bisa ngopi? Bisa tidur? Kalau saya pribadi enggak. Pasti akan kumpul apa. Akhirnya apa? Di antara pemuda itu mungkin saling tanya di antara mereka, kamu punya apa? Kamu punya apa? Sama kayak orang-orang kita dulu ketika didolimi oleh Belanda, tanyakan satu dengan lain, kamu punya apa? Saya punya bambu. Saya punya bambu. Ya udah runcingin, lawan Belanda. Orang punyanya itu. Sama pemuda Palestina begitu pulang, kamu punya apa? Enggak punya. Kamu punya apa? Saya punya pistol. Bawa pistolnya. Ada 3 pemuda datang, esok harinya masuk ke dalam komplek Masjidil Aqsa, polisi penjajah ditembak. Oh, rame dunia. Tapi rame dunia hanya berita penggalannya saja, bahwa pemuda-pemuda Palestina membunuhi polisi Israel. Padahal ada sebelumnya nggak diceritakan. Akhirnya rame itu penjajah, ditutup Masjidil Aqsa. Padahal itu sudah mau Ramadan, ditutup. Rame dunia juga kan. Wah. Perlawanan dari ujung utara Palestina, Jenin, Nablus, ngelawan, cuman bisanya lempar batu. Oh, bela Aqsa. Gerakannya namanya Saiful Quds waktu itu. Pedangnya Baitul Maqdis. Terus menjalar ke Ramallah, Hebron. Gaza nggak tinggal diam. Dia bukan cuman punya batu, dia punya roket. Roket dilempar. Kalau orang nggak tahu ceritanya, lah kan Gaza nggak diserang, kenapa dia nyerang? Kata orang Gaza, saya nggak masalah saya diserang. Tetapi masalahnya jauh lebih berat dari ini. Masjidil Aqsa yang diserang. Maka kalau kami diam, berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Itu yang perlu dilihat. Makanya kemarin saya sama jamaah, ini tanda bahwa Masjidil Aqsa memang sudah krusial. Kalau sudah ada penyerangan, perlawanan di mana-mana, itu seolah sebagai alarm. Dan sahabat kita yang ada di Palestina rela mereka untuk berkorban supaya umat Islam dunia ini faham, sadar. Makanya saya kadang-kadang ya Allah sakit hati ini kalau ada orang-orang yang menyepelekan, ada orang-orang yang menjelekkan. Ini yang sudah berkorban yang mereka jelek-jelekkan itu bapak ibunya gugur sudah. Bukan belain harta mereka, enggak. Saudaranya, mungkin istri anaknya, rumahnya hancur. Bukan belain mereka, ngapain mereka? Kalau mereka mau bela Pak, kalau mereka cuman kepentingannya harta, Gaza itu tadi yang sudah saya sampaikan, aman dia. Dah, nggak usah macam-macam udah. Apalagi yang di seputaran Baitul Maqdis ini, ada warung kopi
yang dia itu letaknya di pinggir Masjidil Aqsa, mungkin strategis ini buat orang Yahudi, ditawar sekitar 250 miliar. Ditunjukkan suratnya, ditawar. Nggak dikasih, Pak. Jawabannya hanya dua katanya. Kalau kamu mau ambil tempat ini caranya hanya dua, kata yang punya kedai. Minta izin dari seluruh umat Islam di atas muka bumi ini karena saya hanya sekedar menjalankan amanah mereka. Kalau mereka setuju, saya kasih, nggak perlu bayar. Atau yang kedua, kalau kamu nggak sanggup dan kamu tetap mau ambil tempat ini, bunuh saya. Luar biasa. Model orang seperti ini kalau nggak bermuamalah dalam mungkin nggak dapat. Kalau mereka itu mau hidup enak aja Pak, dijual itu tanah, dibeli sama Israel. Harga tinggi, tinggal dia pindah ke Jordan. Punya duit 200 miliar, 100 miliar. Itu kalau rumah saya yang ditawar 250 miliar, saya kasih Pak. Cuman belum ada yang nawar aja rumah saya di sini. Duit banyak itu. Pindah kemana? Jadi orang kaya. Tapi enggak. Makanya kalau ditanya mau apa kamu di sini sih? Masa depanmu suram. Kata mereka, masa depan kami cerah. Kalau ketemu sama orang sana itu, semuanya selalu ngomong, Ustadz, Masya Allah, Insya Allah, cerahnya hari ini, cerahnya masa depan kita. Selalu begitu Pak. Ya Allah. Insya Allah, besok Ustadz datang kemari lagi, Masjidil Aqsa sudah merdeka. Begitu terus. Padahal hidup mereka aja susah. Cuman beli roti aja, wallahu alam bagaimana. Tapi semangat itu ada di mereka. Saya teringat mungkin masa dulu ketika para pejuang kita memperjuangkan kemerdekaan, kalimat merdeka, itu modelnya begitu. Tapi betul-betul dari sanubari dan mengalir ke seluruh aliran darah gitu. Jadi kalimat itu kalimat yang menggetarkan. Makanya nggak ada rasa orang Palestina takut, itu nggak ada Pak. Karena itu kebanggaan. Ditangkap polisi, udah diborgol, senyum ke kanan ke kiri. Seolah kebanggaan. Beda kan kalau di tempat kita ketangkap KPK kan. Itu bangga. Bahkan kalau anak-anak sudah usia SMP, SMA di sana, lulus dari SMP, SMA biasa. Tapi kalau pernah di penjara Israel, itu nilai lebih. Itu nilai lebih. Yang ditanyakan ketika sudah lulus itu bukan cuma nilai kamu berapa, enggak, udah berapa kali penjara. Udah, kebanggaan. Memang berani luar biasa. Lawan tentara yang bawa begini lihat, pasang dada. Dan bicara itu foto banyak. Ya, banyak. Kenapa? Karena mereka faham bahwa mereka di sana itu takdir Allah untuk membela Masjidil Aqsa. Ada satu dokter mengajar di Masjidil Aqsa. Saya tanya, dokter, kenapa nggak pindah ke negara-negara sekitar aja? Ngajar di sana duit banyak. Dia hanya ketawa, padahal saya juga tanya itu hanya sekedar untuk pengalaman aja, kira-kira jawaban mereka apa. Ya. Hanya sekedar survei. Jawaban beliau, saya ini terlahir dari rahim seorang wanita Baitul Maqdis. Maka itu amanat dari Allah kepada saya untuk menjaga Baitul Maqdis sampai titik darah penghabisan. Ya. Begini. Dan manusia begini yang ditakuti oleh penjajah Israel. Maka dia berupaya bagaimana caranya supaya orang-orang model begini ini pergi. Nah ini serangan-serangan yang kemarin itu bukan tiba-tiba. Berarti pokoknya Bapak Ibu ini rumus. Kalau sudah ada serangan dari sana, berarti Masjidil Aqsa lagi darurat. Karena mereka yang menyerang itu, ini taruhannya kehidupan mereka. Gak mungkin mereka mempertaruhkan kehidupan hanya sekedar untuk hal-hal yang remeh-temeh. Makanya sandi berikutnya yang dilancarkan sekarang ini namanya Badai Aqsa namanya. Tufan Al-Aqsa. Lagi-lagi orang Gaza kok kasih nama Aqsa. Padahal jaraknya sekitar 100 km. Kenapa? Sebab utamanya adalah masjid dinistakan. Baru berapa tadi saya masjid dinistakannya? Baru 2 poin. Yang ketiga terakhir. Ya. Di antara bentuk penistaan Masjidil Aqsa. Itu bagaimana orang ingin melaksanakan aktivitas ibadah di dalamnya itu harus diperiksa oleh penjajah. Orang mau jalan nih, di sana udah diperiksa. Kalau kelihatan agak tua, bungkuk segala macam boleh. Kalau kayaknya keker, wah ini bahaya, nanti kalau ada apa-apa tolak. Ya. Kalau ngelawan langsung dikeluarkan surat untuk
dilarang sebulan. Oh masih lawan lagi, 6 bulan langsung dilarang. Ya. Kalau di Indonesia rame itu, ada orang mau sholat kok tiba-tiba dihadang oleh agama lain, diperiksa dan dia yang ngasih izin. Wah. Walaupun kadang-kadang ada juga yang menjadikan itu menjadikan itu sebagai alasan. Pak, kok nggak ke masjid? Dilarang. Jadi nggak dilarang juga nggak ke masjid, gitu sebenarnya. Apalagi dilarang. Ya, ini bentuk penistaan. Kajian tidak dibolehkan sama sekali. Waduh, kalau masjid kita ini rame kajian. Di sana haram menurut penjajah itu. Nggak boleh. Kalau kita datang ke Masjidil Aqsa masih banyak tuh sisa-sisa, ada namanya mastabah Bapak Ibu. Mastabah itu tempat agak tinggi dikit, ya. Itu dulu digunakan untuk pengajian. Ukurannya beda-beda, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, bahkan ada yang sampai ada mihrabnya, terus ada. Nah, itu biasanya apa? Digunakan kalau yang paling besar tuh ulama yang besar, kalau yang sedang terus mengikuti, dan tempat-tempat yang lain juga ada beberapa walaupun bukan mastabah tapi mungkin tempat-tempat yang. Jadi kalau kita ke sana membayangkan itu, dan itu sebelum tahun 67 rame orang melaksanakan aktivitas thalabul ilm, ta'lim. Makanya kalau kita baca kitab-kitab para ulama, biasanya sentuhan dengan Masjidil Aqsa itu ada. Ini kitab dikarang di Masjidil Aqsa, ini kitab saya ajarkan di Masjidil Aqsa, ini kitab. Kenapa? Karena menjadi pusat ilmu. Setelah dikuasai oleh penjajah, satu demi satu dihilangkan. Sampai sekarang kalau ada kumpulan para wanita cuman belajar ngajarin tahsin saja, dibubarkan. Saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri, ini bukan cerita yang hanya dikarang. Ada anak-anak sekolah masuk kala itu. Awalnya memang dilarang karena jumlahnya banyak, tapi akhirnya diperbolehkan, lagi kumpul dengan gurunya, tiba-tiba polisi datang dan membubarkan itu. Itu luar biasa ini kan. Ini kiblat pertama kita masalahnya. Ini masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi atas perintah Allah. Ini tanah suci ketiga kita. Itu amanat Allah, amanat Rasulullah. Kalau ada orang Islam diem aja nih, pertanggung jawabannya berat. Makanya sahabat-sahabat kita yang ada di seputaran Masjidil Aqsa itu, yang ada di daerah seputaran Palestina, mereka nggak bisa tinggal diam dengan itu. Apalagi itu tiap hari datang, tiap hari kabar itu datang terus. Ya otomatis siapa yang tidak mendidih darahnya, ya. Nah ini, tapi syubhatnya kan kadang-kadang begitu yang datang ke kita. Oh Palestina duluan yang nyerang. Nggak ada Palestina duluan yang nyerang. Apapun bentuknya, penjajah itulah yang mengawali segala keburukan yang ada di tanah Palestina. Kalau ada yang begitu-begitu, tidak lain dan tidak bukan, kalau bahasa medianya itu hanya sekedar framing saja. Sengaja yang disorot yang ini, sedangkan kronologis belakangnya tidak. Sehingga apa? Kita salah dalam membaca. Terus syubhat berikutnya juga ada yang mengatakan, kalau apa biasanya ya, yang rame itu ya. Oh, Hamas itu kan Syiah. Kenapa kok bisa tahu itu dia Syiah? Dapat bantuan dari Iran. Saya bilang repot kalau logikanya begitu. Kalau orang lagi kesulitan dibantu oleh seseorang, lalu seseorang yang dibantu itu seolah sama dengan yang membantu, repot logika begini. Contoh misalkan, kasihan saudara-saudara kita di Aceh waktu tsunami. Karena yang bantu ada juga membantu negara non-muslim bantu ke sana kan. Terus apa kita bilang, aduh orang Aceh sudah dibantu oleh non-muslim, berarti dia sekarang non-muslim. Apa begitu? Kan enggak. Ini kondisi extraordinary. Kondisi darurat, ya diterima bantuan apapun, diterima nggak pakai tanya. Nyawa urusannya. Kan bicara kemanusiaan begitu, kudu lapar banget tuh. Udah mau mati, ada orang kasih makanan. Kita kan nggak pakai tanya. Syiah Sunni, ya nggak pakai lah. Apalagi nggak pakai tanya, 01, 02, nggak pakai tanya lagi. Kafir, Muslim, nggak pakai, kasih makan, terimalah. Dan Islam membolehkan itu kan. Apa kalau kita sudah dalam kondisi mau mati, ada orang non Muslim kasih bantuan makanan kita tolak, kan nggak, bahkan yang haram pun boleh dimakan untuk menyelamatkan nyawa, kan begitu teorinya, karena ini extraordinary. Maka kalau ada logika orang yang dibantu maka dia sama dengan yang dibantu, nggak selalu selamanya begitu, apalagi dalam kondisi-kondisi darurat.
Dan saya bukan satu dua punya kenalan orang Palestina. Nggak lama memang saya kuliah di sana, tapi saya paham gitu bahwa Syiah ini bukan sesuatu yang mudah diterima untuk mereka, enggak. Berat. Akidah Sunni mereka kuat. Ya. Jadi kalau ada yang dengan sembarangan menyampaikan begitu, padahal hanya sekedar dengan logika-logika yang dicocok-cocokkan, itu berat. Saya pribadi nggak berani jawab kalau pertanyaan itu saya tidak tahu persis bagaimana duduk perkaranya. Contoh misalkan yang banyak ditanyakan jamaah, Ustadz, gimana ya dengan konflik di Palestina itu, kok raja-raja yang ada di seputaran negara itu, negara-negara Islam yang ada di sana kok diem aja? Pendapat Ustadz bagaimana? Saya katakan tidak tahu. Kenapa? Karena saya belum pernah ketemu raja-rajanya dan belum pernah ketemu presiden-presidennya. Jadi saya nggak tahu mereka itu diam, apakah mereka itu bantu atau bantu dalam diam, atau diam nggak bantu-bantu, wallahu alam kan. Daripada saya bilang hanya sekedar karena mata saya nggak pernah ngelihat mereka bantu, lalu saya bilang mereka tidak bantu, ternyata mereka bantu. Apa nggak malu saya di hadapan Allah nanti kalau ketemu dengan dia di akhirat? Habis pahala saya gara-gara cuma itu aja. Iya kan? Kan nggak bisa logika itu hanya sekedar kita lihat, ya. Misalkan contoh, ketika kotak infak lewat, kita lihat fulan nggak masukin uang ke kotak infak, lalu langsung apa kita bisa bilang? Fulan nggak pernah bantu masjid. Apa begitu? Kan nggak tahu juga. Saya bukan posisi bela, saya hanya posisi tidak tahu. Maka kalau ditanya, apakah Ustaz tahu? Tidak. Pernah mereka bantu? Nggak tahu. Apa mereka bantu juga? Nggak tahu. Pokoknya nggak tahu. Ada yang bilang, oh itu raja-raja itu tahu Palestina sedang dibombardir, susah banyak, dia masih makan di istananya. Terus pertanyaan saya, terus dia suruh makan di mana? Apa suruh makan di warteg? Gitu. Ya. Karena ada yang ngomong begitu, itu kan petinggi Hamas tuh pergi ke negara ini, terus di sana apa? Kumpul di hotel dengan raja-raja. Ya emang suruh kumpul di mana? Di terminal? Apa di pasar? Kan kita itu harus menyesuaikan, kan siapa yang mau kita ajak bicara ini gitu. Ini juga kalau pulang juga udah bukan lagi di hotel juga tinggalnya, rumah mereka udah habis dibombardir. Memang mau di mana mereka? Mereka di garis depan. Ini kadang-kadang yang ngomong bantu enggak, ya, peduli enggak. Kalau disuruh di garis depan juga begitu baru. Kadang-kadang jamaah itu ya, udah semangat. Ini yang udah semangat aja, dengar mix storing langsung kaget. Baru dengar mix storing, belum suara roket gitu. Ini gitu, udahlah. Ya, kalau udah tidak paham tuh diam. Karena perjuangan mereka bukan sedikit. Ya. Maka kalau saya pribadi nih, ada jamaah yang saya bawa, terus melihat orang-orang Palestina adalah namanya manusia itu kan pasti ada kesalahan kan. Ustaz tuh lihat, dia orangnya kan begini, dia orangnya begini. Shh, saya bilang, semua orang punya salah. Gak ada orang yang gak punya salah. Kita sendiri itu salahnya banyak. Tetapi kebaikan mereka pun juga luar biasa. Mereka di garis depan mengorbankan harta dan nyawa, menjaga amanah Allah dan Rasulnya, itu saja sudah luar biasa. Teringat dengan satu hadis Nabi namanya hadis bitokoh Bapak Ibu. Hadis bitokoh itu apa sih? Hadis kartu. Kenapa kok disebut hadis kartu? Ada hamba Allah yang di yaumul hisab, di hadapan Allah ketika dihisab ditimbang dosanya banyak luar biasa. Tapi Allah katakan masih ada amalmu satu, ada amalmu satu. Begitu ngeliat cuma satu, lemes sampai ini. Kalau cuma satu ngelawan bergunung-gunung dosa udah. Tiba-tiba begitu ditaruh di satu timbangan, semua dosanya itu terbang berhamburan. Dan kuat timbangan itu langsung pada amal solehnya. Kaget, ini hamba apa itu? Begitu dilihat, engkau pernah dulu di sepertiga malam dengan ikhlas mengucap kalimat La ilaha illallah. Ternyata kalimat itu bisa menghapuskan semua dosa. Ini bagaimana yang mengorbankan harta dan nyawanya untuk Allah, bukan untuk kekuasaannya. Kalau dia melakukan satu dua aktivitas kesalahan itu, dia manusia memang, bukan malaikat. Ya. Hanya sekedar mungkin apalah, ya. Yang kesalahan-kesalahan itu ya kesalahan lumrahnya. Mereka pejuang, tapi bukan berarti pejuang itu adalah malaikat yang tidak pernah melakukan kesalahan. Ya. Tetapi jangan dicari kesalahannya, supaya kekuatan kita ini, ada yang bilang Hamas dan Fatah. Nah, mereka ini kan saling perang sendiri, makanya Palestina tidak merdeka. Saya tanya, perangnya gimana? Coba kasih data ke saya, roket Hamas nyerang kantor Fatah mana? Gak ada Ustaz. Lah gak ada kok, situ bisa ngomong kalau itu perang.
Roketnya selalu nyerangnya ke Israel, bukan ke kantor Hamas, bukan ke kantor Fatah. Atau data berikutnya lagi, ada Fatah datengin Israel berunding suruh apa? Menghancurkan Hamas, coba. Yang ada mereka semua sama, ini roket diluncurkan, kalau ditanya apa yang tujuannya? Palestina merdeka. Yang ini nggak mau perang tapi maunya berunding, ditanya apa tujuan mau berunding? Palestina merdeka. Sudahlah, sama dengan dulu kita, waktu kita perjuangan, ada pahlawan yang melalui meja perundingan, makanya ada konferensi meja bundar, ada Renville, ada apa segala macam. Tapi ada yang maunya medan perang, Jenderal Sudirman dan lain sebagainya. Di antara mereka memang berbeda haluan dan cara, tapi bukan berarti ini bermusuhan dengan ini, enggak. Itu yang harus difahami. Berbeda tapi bukan bermusuhan. Ini kok diskenariokan. Tapi kan mereka, udah, jangan melemahkan. Harusnya kita menjadi sumber persatuan untuk bisa membuat Palestina yang menjadi amanah undang-undang dan amanah akidah bagi kita sebagai seorang muslim dan bangsa Indonesia ini mampu untuk kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun apapun yang keluar dari lisan saya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, buang jauh-jauh, ambil yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang sedikit ini mampu untuk bisa menjadi tambahan informasi ya untuk kita, sehingga insya Allah mudah-mudahan keluar dari sini, bukanlah saya minta Bapak Ibu menjelaskan kepada mereka-mereka yang pro dengan Israel, enggak, tapi minimal menguatkan keyakinan kita. Keluar dari sini kita tidak goyah lagi. Ya, ada orang mau ngomong apapun lah, apa label orang itu yang ngomong, enggak, satu kata, bela Palestina, satu kata, selamatkan Masjidil Aqsa. Kalau kita bukan yang memerdekakan, insya Allah mudah-mudahan anak cucu kita nanti. Kita nggak tahu, anak cucu kita. Karena sejarah pembebasan Masjidil Aqsa itu yang membebaskan.